kayak gitu, terus alurnya muter, pas itu juga ulangan gitu. Mid semester, tapi puji Tuhannya, dan bingung juga sebenarnya kok masih sempat-sempatnya bertahan di ranking. Nah, teman-teman, pasti teman-teman di sini sebagian ada yang udah tahu nih kalau Michelle ini sebenarnya selain aktif di sekolah, tapi di luar juga Michelle ini banyak kegiatan gitu. Tapi teman-teman juga pasti nih ada yang belum tahu kan, karena emang belum kenal Michelle, mungkin cuma tahu namanya aja gitu kan. Aku mau nanya nih, Michelle kan ada di dunia entertain itu kayaknya udah lama ya, lama banget gitu. Dan itu dari modeling, acting gitu. Pertama kali Michelle nyoba di dunia modeling nih, kapan itu kira-kira? Kalau untuk dunia model itu pertama tuh tahun 2012. Aku umur berapa sih, itu SD lah yang pastinya. Dan aku tuh sebenarnya tuh dulu itu tuh nggak ada basic model sama sekali, bahkan untuk terjun ke entertain pun kayaknya kagak deh. Tapi dulu itu tuh aku tuh punya cita-cita, pokoknya gimana pun caranya aku pengen jadi penari. Ketika ditanya cita-cita apa, penari, udah dancer, udah titik, nggak pakai koma. Sundanya keluar ya. Bener kali. Terus pada saat itu guru nari aku di sekolah, almarhum Pak Ivan, itu sempet kayak gini pas saat latihan nari, "Shell sini deh," gitu. "Kenapa Pak? Apa ini?" gitu. "Sini aku foto," gitu, difotokan cekrek gitu lah. Udah sini waktu aku ya kan dengan kalem dan itu. Susah. Sebenarnya mudah, terus dilalahnya itu tuh aku disuruh ikutan model. Biasanya kalau untuk anak-anak kecil tuh kan biasanya yang dicari kan lucunya. Ini merasa imut deh aku. Pada saat itu ya udahlah ikutan model pun yang model yang kayak just catwalk di mall-mall gitu-gitu doang sebenarnya. Cuman ya udah dari situ barulah mulai ikut model-model, tapi emang jalannya tuh iseng, nggak diseriusin. Tapi makin kesini, karena kan SD kan aku ikut olahraga juga tuh, voli. Makin kesini, SMP itu baru fokusin model, beauty pageant gitu, pemilihan duta, duti, putra gitu. Gitu. Jadi semuanya tuh awal mula model, catwalk dan sebagainya tuh tahu dari almarhum Pak Ivan. Karena kan jadi model tuh susah banget tau Kak, pakai heels. Dulu tuh aku pertama kali nyoba heels itu tuh sampai ngangkat. Iya, dan gak sembarangan juga kan, maksudnya banyak kualifikasinya juga, harus tinggi segini gitu-gitu kan. Waktu Michelle SD itu kan Michelle nyoba tuh kan dunia modeling, itu pernah nggak, kan anak kecil itu kan kayak agak susah gitu, maksudnya kadang kalau lagi seneng ya seneng, kalau lagi ngambek ya susah gitu. Michelle dulu kayak gitu nggak sih, maksudnya tuh gimana ya, apa kesulitannya tuh kayak gimana waktu masih kecil? Apakah dari diri Michelle sendiri yang kayak suka males-males gitu kan, anak-anak ya kan biasa, atau kalau udah ngeliat orang-orang rame ini langsung aduh kena mental gitu ibaratnya? Aku tuh lebih yang kayak aduh aku tuh males banget diajakin foto sama orang gitu. Males banget diajakin foto sama orang, sama males pakai bulu mata gitu. Iya, nggak suka. Iya bener, aku mikirnya itu risih banget. Terus di saat aku udah kayak aduh capek gitu diajak foto sama orang tuh, jadi aku tuh senyum tuh kayak gitu kayak Iya bener-bener. Kalau misalnya nih kan kalau di Instagram Michelle aku suka lihat nih Michelle acting gitu kan. Nah kalau untuk acting sendiri itu Michelle mulainya kapan? Kalau untuk acting tuh dari tahun 2019 sampai sekarang, jadi baru 3 tahun. Dari acting itu juga tuh kenapa aku bisa terjun ke dunia acting, karena waktu pertama kali itulah aku ada project, aku tuh ditawarin sama yang namanya ada Kak Acil. Kalau kalian yang follow Instagram aku pasti kalian suka ngeliat tuh dia tuh muncul terus di IG aku lah kalau misalkan aku ada job dan segala macam. Jadi jatuhnya makin kesini juga jadi manajer iya, jadi apa tuh namanya, jadi kakak juga iya, dan sebagainya macamnya iya. Dan dari Kak Acil inilah juga yang kenalin aku ke dunia film itu gimana sih, karena memang basic dia tuh juga produser di film project itu. Dan gimana sih komunikasi yang baik, karena kan dia juga penyiar. Dan juga dari situlah aku tahu bahwa relasi itu benar-benar penting banget gitu. Dan kalau misalnya nih, Michelle kan sering acting, film-film gitu kan, itu Michelle belajar sendiri atau ada yang ngelatih gitu dari merekanya, ngirim pelatih gitu?
Kalau untuk belajar itu purely dari kemauan sendiri Kak. Kalau misalkan untuk belajar kan aku searching di YouTube juga, karena kan kebetulan aku demen banget nih nonton film ya kan. Jadi aku bener-bener pengen tahu banget gimana sih acting yang gak cuma sekedar acting tapi dapat feel-nya juga gitu. Dan itu juga, pasti sama aja butuh orang. Gak mungkin purely kita belajar sendiri gitu, karena kalau nggak gitu kita nggak bisa improvement untuk koreksi gimana salahnya gitu kan dari Kak Acil itu juga. Ya karena kalau emang acting itu kan susah ya, kayak kita kan harus emang menjiwai jadi karakter itu gitu. Kita di situ bukan jadi kita doang gitu, bukan diri kita lagi kan, tapi udah masuk ke karakter. Iya, apalagi kalau karakter yang emang notabene itu bukan kita banget gitu kan. Pasti kita banget. Iya benar-benar Kel. Itu biasanya kalau kayak gitu Michelle lama-lama terbiasa sendiri kah atau emang harus minta bantuan sama orang? Lama-lama terbiasa sendiri, cuman balik lagi tuh tergantung cara orang-orang juga sih. Cuman kalau misalkan aku dapat karakter yang emang di luar dari zona aku, itu aku lebih yang kayak aku tidur sama naskahnya. Iya, aku tidur sama naskahnya, terus aku puter satu lagu yang emang bener-bener apa ya, aku jangan masuk ke karakter itu, tapi karakter itu yang masuk ke aku gitu. Banget nih, udah profesional banget nih Michelle nih. Aduh, terus nih aku pengen nanya, balik lagi ke yang awal modeling tadi. Itu pertama kali Michelle inget gak di event apa Michelle tampil sebagai model? Tampil sebagai model itu dari event Lalang Waya di Taman Gajah Festival 2018 kalau nggak salah. Dan itu juga tuh kebetulan pada saat aku sekolah tuh full day kan dulu SMP. Full day, sebulan lah mungkin persiapannya, karena harus gladi di Saburai, pakai heels 15 cm dan sebagainya. Dan salah satu event Festival Lalang Waya itu tuh salah satu event yang dihadiri top designer yang di Lampung. Jadi di Provinsi Lampung tuh dari Tanggamus, dari Welalaan, dari Lampung Barat, semuanya itu pada ke situ semua. Dan puji Tuhan tuh aku terpilih menjadi salah satu model di situ untuk memperagakan busananya. Dan pada saat itu SMP aku full day, jamnya full day dari jam 7 pagi sampai jam 3 sekolah, jam 3 sore, abis itu langsung ke lokasi. Terus baru selesai itu jam 11 malam kayak gitu, terus alurnya muter, pas itu juga ulangan gitu, mid semester. Tapi puji Tuhannya, dan bingung juga sebenarnya kok masih sempatnya bertahan di ranking gitu. Itu emang luar biasa banget kalau Michelle. Itu sampai sekarang yang aku masih bingung gini, kan aku salut banget gitu sama orang yang sibuk di luar tapi sekolahnya juga tetap jalan. Itu berarti Michelle ini udah tanggung jawab banget, profesional banget gitu kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya berat sebelah gitu. Jadi semuanya dua-duanya jalan bareng-bareng gitu kan. Itu yang jadi tantangan banget, susah sebenarnya. Tapi ya itulah, lama-lama terbiasa ya kan. Kalau disuruh milih event yang paling menarik, itu bisa dibilang yang paling menarik atau masih ada lagi nih Michelle? Iya, itu pasti yang paling menarik, bener banget. Karena aku ngerasain effortnya bener-bener di situ gitu. Bener-bener. Karena ya mulai dari situ Michelle kayak banyak belajar juga kan. Terus nih teman-teman mungkin udah banyak yang tahu kalau Michelle ini adalah Putri Remaja Intelijensia 2019. Itu kan event itu kan kayak besar banget, tingkat nasional gitu kan. Michelle itu waktu pertama kali ikut itu umur berapa? Waktu pertama kali ikut itu SMP, aku kelas 2, umur 14 tahun. 14 tahun. Dan pastinya kalau misalnya di event sebesar itu kan dari Sabang sampai Merauke, namanya nasional kan. Dan umurnya juga pasti range-nya itu beda gitu kan. Iya, beda. 17 tahun ke atas kebanyakan itu malah. 17 tahun ke atas. Di situ tuh Michelle itu ngerasa nggak sih kayak, ih mereka ini udah pada apa ya, udah 17 tahun, maksudnya udah kayak ngerasa lebih senior gitu mereka. Nah itu gimana tuh, kayak kena mental kah atau gimana? Ya biasa lah ya kan, nggak cuman aku doang, pasti orang-orang yang ikutan lomba tuh juga pasti kalau misalkan lomba tuh pasti ngerasa gila yang lain tuh. Karena kan notabene kan kita keluar dari zona nyaman, kita keluar dari kandang kita, pasti banyak banget yang lebih bagus dari kita gitu. Ngerasa banget itu pasti Kak gitu. Iya, dan apa sih, orang-orang itu kan sifatnya beda-beda ya kan. Nah di situ pasti Michelle ketemu nih ada orang yang emang friendly, tapi ada juga yang agak gimana gitu. Nah itu Michelle caranya beradaptasi sama mereka yang agak gimana itu kayak gimana? Agak gimana gitu. Kalau untuk beradaptasi sama orang yang agak gimana gitu ya, sekarang curhat ya kan. Jadi pada saat kontes Putri Remaja itu, pada saat itu kan notabene itu tuh kontesnya tuh sama kayak pemilihan Putri Indonesia Kak.
Jadi tapi ini versi juniornya gitu lah. Ada karantinanya, tes pengetahuannya, speech competition, talent show, terus juga makeup class, catwalk class, semuanya tuh ada. Jadi benar-benar pure di situ. Dan pada saat tes pengetahuan itu ada salah satu kontestan yang kayak nyihir gitu biasa. Karena aku kan lagi ngerjain tes pengetahuan ya. Aku tuh sebenarnya tuh bukan takut dicontekin, tapi aku tuh nggak tahu ya, aku tuh refleks gitu loh, nutupin gitu loh, karena dia posisinya tuh kayak aku ngeliat udah selesai, tapi nggak tahu udah selesai apa belum. Terus dia tuh kan aku lagi nutupin, terus dia tuh kayak gini gitu, santai aja kali, aku juga udah selesai, lagian soalnya terlalu gampang kayak gitu. Dia bilang oke gitu, udahlah selesai, oke aku udah selesai. Terus pas masuk ke lift, pas mau ke atas, mereka tuh pada ngomongin soalnya, gila soalnya easy banget ya gini dan sebagainya. Terus aku cuma diem, aduh ya udahlah, ya udah gitu kan. Karena aku tuh juga nggak expect kalau misalkan dapat gelar intelijensia, karena notabene itu latar belakangnya itu pesertanya tuh hebat-hebat banget. Ada yang drummer, ada yang udah biasa jadi pembawa acara di TV, terus juga ada anak bupati dan sebagainya gitu. Jadi Lampung satu gitu, kayak rasanya gitu ya kan. Dan kalau untuk balik lagi ke topik ngadepin orang yang gimana gitu sih, aku tuh mikirnya itu tuh lebih yang kayak gimana ya, bingung juga. Karena di sisi lain juga kalau dari aku pribadi, setuju nggak sih kata Bita kalau misalkan treat orang ke kita, treat kita ke orang yang tergantung treat orang ke kita gitu kan. Kalau misalkan aku nemu orang yang memang aku treat tapi kayaknya ngerasa nggak klik deh sama dia, ya udah nggak usah dipaksain juga nggak apa-apa. Toh juga temen tuh nggak cuma kita dapat dari dia doang, tapi banyak temen yang bisa emang mau dijadiin temen. Karena balik lagi sih, emang paling susah ke manusia. Iya, karena kita juga apa ya, harus berteman juga tuh jangan cuman karena dia apa ya, kayak misalnya dia anak orang apa terus kita temenan sama dia gitu. Tapi kita tuh kalau temenan itu harus yang benar-benar cocok sama kita dan benar-benar kayak ikut ngembangin kita gitu kan. Bawa pengaruh. Iya, bawa pengaruh yang baik. Itu bener banget sih. Itu salah satu tips ya kan Bun ya. Terus nih aku mau nanya, Michelle kan udah lama nih berkarir, kalau dibilang tadi dari umur 9 tahun ya kan. Nah itu tuh udah lama banget dan pasti banyak banget event-event yang Michelle ikutin, kontes-kontes gitu. Contohnya tuh yang jadi juri itu tuh, aku pernah lihat juri apa, fashion show ya. Nah ya itu keren banget sih Michelle, kayak padahal di situ tuh jurinya Michelle sendiri kan yang maksudnya masih apa ya, masih sekolah gitu intinya. Nah itu pasti berat dong ya Bun, apalagi kan di situ udah senior lah ibaratnya. Di situ Michelle pernah nggak sih ngalamin yang namanya minder gitu, kayak minder sama yang lebih apa ya, lebih ahli, lebih pro gitu. Jadi aku tuh ngerasain banget yang dimana ketika gila aku jadi juri, kadang aku tuh juga mikir, tahu Kak, aku nih siapa gitu loh. Cuman karena ajang ini aku bisa jadi juri dan sebagainya. Kadang tuh aku tuh benar-benar semikir itu akan diri aku kayak gitu, masuk ke ya balik lagi lah ke overthink gitu kan. Cuman ya dari situ tuh aku belajar dan aku tuh tahu bahwasannya mau sekarang tuh bukan permasalahan soal orang yang paling tua itu yang paling hebat, gak juga karena ternyata. Iya, karena banyak orang yang mikir kayak lebih tua tuh lebih senior, lebih jago gitu kan. Jadi kayak segen, merasa insecure gitu kan. Iya, karena percuma kalaupun mau sesenior apapun, setua apapun, tapi dia nggak pernah mau bagi ilmu dia untuk orang-orang dan nggak pernah mau jadi manfaat untuk orang-orang, juga percuma menurut dia. Iya, bener banget tuh. Jadi buat kalian tuh yang kayak misalnya nih merasa punya kelebihan atau apa, jangan pernah ngerasa pelit-pelit untuk berbagi ya kan, karena bisa bikin orang berkembang jadi lebih baik. Itu kan kayak kepuasan sendiri gitu kan, kepuasan sendiri. Nah terus nih aku mau nanya, itu kan suka duka Michelle gitu kan, kira-kira yang paling Michelle apa ya, kayak berkesan gitu, pengalaman kayak sukanya aja gitu, sukanya kayak gimana? Sukanya itu tuh pasti aku bisa dapet relasi baru, aku bisa tahu hal-hal yang belum aku tahu, aku bisa keluar dari zona nyaman aku, lebih ke kayak banyak dapat pengalaman baru gitu sih Kak. Karena seputar dunia entertainment itu kan luas banget dan kejam banget sebenarnya. Iya bener banget gitu. Terus nih, Michelle kan emang udah di dunia entertain kan, udah lama gitu intinya. Pasti orang-orang tuh yang ngelihat Michelle itu bukan cuman yang Michelle kenal. Jadi
ibaratnya orang luar mungkin Michelle nggak kenal orang ini tapi orang lain kenal Michelle. Pernah nggak Michelle suatu ketika gitu ketemu sama orang yang Michelle nggak kenal tapi dia kenal Michelle terus nyapa Michelle gitu? Pernah. Kamu FJ Michelle kan, kayak orang-orang tuh pada tahu aku tuh FJ Michelle. Jadi kayak perasaannya tuh kayak gimana gitu waktu kamu nggak kenal tapi orang itu kenal kamu gitu? KFJ apa KFJ itu baru cuma singkatan nama. Iya. Terus aku tuh yang kayak mikir, oh iya kak, ya udah manggil kak aja tuh, nggak tahu dah aku namanya siapa. Itu balik lagi ke tadi kak, kadang aku tuh mikir, gila aku nih siapa bisa dikenal sama banyak orang gitu, kayak masih mikir gitu, aku tuh siapa gitu. Lebih ke kayak gitu sih kak, karena lebih ke bingung sama diri sendiri. Wow gitu, maksudnya ada proud of myself juga, cuman di sisi lain tuh masih bertanya-tanya sebenarnya akan itu aku tuh siapa gitu. Iya benar. Terus tuh apa sih namanya, Michelle kan kalau kerja sama orang yang lebih tua gitu kan, terus mungkin mereka ada di belakang layar tapi ada juga nih yang sama-sama acting sama Michelle gitu, misalnya lawan main Michelle gitu, dan dia misalnya lebih profesional daripada Michelle udah lama banget. Itu Michelle gimana sih cara ngatasinnya untuk motivasi diri Michelle sendiri gitu biar jangan sampai itu jadi pikiran? Iya bener banget, karena kalau misalkan udah dikasih kepercayaan sama orang, terlebih ada orang yang profesional di dalam kerja atau proyek tersebut tuh pasti ngerasa aduh intinya nggak boleh ngecewain gitu. Tapi kan yang namanya mood kita nggak ada yang pernah tahu kan, apalagi kalau misalkan hambatan syutingnya itu tuh harus jadi pemeran yang begini, yang dimau banget konsepnya sama sutradara dan nggak boleh melenceng. Itu susah banget sih sebenarnya, challenge tantangannya. Cuman balik lagi ke yang tadi tuh gitu, harus gimana pun caranya, mau sejutek apapun orangnya, timnya dan sebagainya. Kalau misalkan aku udah nemu kondisi yang seperti itu, aku udah mulai putar mindset tuh kak. Oke, aku di sini, aku kerja, aku profesional, nggak peduli latar belakangnya aku masih muda atau orang itu yang lebih profesional. Yang penting aku kerja di sini ngeluarin yang versi terbaik aku. Sama kayak moto aku, be the best of that is good gitu. Jadi yang terbaik dari segala yang baik. Kalian tuh yang suka apa ya, minder-minder, boleh banget pakai tips dari Michelle yang tadi itu kan. Mulai aja dulu dari motivasi diri sendiri gitu. Motivasiin aja diri sendiri kalian bahwa kalian itu bisa, kalian itu nggak kalah dari orang yang lebih jago gitu. Jauh-jauh nyari quote ada di diri kita juga sebenarnya. Jadi kita yang harus nyiptain mindset itu sendiri gitu kan. 1001 orang punya cara untuk ngejatuhin kamu, tapi kalau kata Tuhan kamu baik-baik aja, kamu bakal baik-baik aja. Kalau untuk ayat yang paling aku suka tuh dari Mazmur, be still and know that I am God. Tetaplah diam dan ketahuilah akulah Tuhan. Sedep.